Shalom saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 12 September 2021 dalam minggu kalender gerejawi disebut minggu 15 setelah Trinitatis. Evangelium diambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 dengan tema berhikmat dalam Yesus. Saya akan bacakan untuk saudara berikutnya. Begini firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara, dalam minggu ini dengan tema berhikmat di dalam Yesus. Dalam perikop ini diterangkan bahwa Yesus sudah terlebih dahulu menubuatkan dan mengajarkan bahwa dirinya akan menanggung penderitaan. Yesus itu akan ditolak oleh tua-tua Yahudi. Ia akan ditolak imam-imam Yahudi. Ia akan ditolak kepala-kepala ahli Taurat Yahudi. Dan Yesus menerangkan bahwa dirinya nanti akan dibunuh, yaitu disalibkan. Akan tetapi sesudah itu Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Semua itu dikatakan Yesus secara terus terang kepada murid-muridnya. Memang benar, semua orang di dunia ini pasti pernah menderita, dan memang tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan atau kesakitan di dunia ini. Hal itu disebabkan karena kutuk dosa yang diterima nenek moyang kita, dimulai dari Adam dan Hawa, dan seterusnya berlaku untuk keturunannya, terkhusus pada kita, keturunan Adam dan Hawa yang tidak mau bertobat. Tapi jika ada orang suci atau orang yang tidak berdosa, ternyata dirinya mengalami penderitaan, penolakan hingga kepada pembunuhan, ini sesuatu yang sulit diterima hati dan sulit diterima oleh pikiran. Apalagi jika yang mengatakan itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kita kasihi. Seperti jikalau orang tua kita atau jika orang tua Anda berkata kepada Anda bahwa dirinya akan menanggung derita, dirinya akan ditolak dan dibunuh, secara kemanusiaan kita akan pasti menolak. Kita pasti akan memberontak, kita tidak akan pasti terima dengan perkataan orang tua kita itu. Kita pasti akan berkeberatan. Demikianlah Petrus. Ketika dia mendengarkan perkataan Yesus yang sangat dikasihinya itu sebagai gurunya, sungguh sangat menyayat hati perkataan Yesus itu. Maka secara spontan Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Dalam bahasa Yunani dikatakan epitimao, atau dalam King James Version dikatakan turebuk, yang artinya menegur, memarahi, dan mengomeli. Karena perkataan Yesus itu begitu sangat menyayat hati Petrus, sangat memilukan hati Petrus, karena dia tidak rela bahwa orang yang dianggapnya suci, guru yang amat dikasihnya itu, nasibnya jelek, nasibnya justru terakhir tragis. Akhirnya ia melakukan tindakan epitimao atau turebu, dia menarik Yesus, dia menegur, memarahi, dan mengomeli Yesus. Saudara, kita menemukan sebuah fakta dalam perikop ini. Yesus adalah pribadi yang harus menggenapi kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu adalah Yesus harus melewati semua yang mengerikan, semua yang tragis, untuk sampai kepada pemulihan Allah. Tapi Petrus yang notabene-nya adalah seorang murid, justru karena tidak mampu memanage suasana hatinya, dia tidak mampu mengelola emosinya, ia yang seorang murid justru memarahi, mengomeli, atau menegur seorang gurunya, sebagai bentuk ketidaksetujuan Petrus bahwa Yesus harus mengalami sesuatu yang tragis dalam hidupnya, yakni menderita, ditolak, dan dibunuh. Menurut Petrus, untuk menggenapi kehendak Allah tidak perlu harus menderita, tidak perlu harus direndahkan, tidak perlu harus terhina, dan tidak perlu harus tragis. Dalam kasus ini, Petrus melakukan dua kesalahan, yakni yang pertama, Petrus terlalu lancang berani menegur, memarahi, atau mengomeli gurunya sendiri. Dalam konteks ini adalah Petrus murid yang durhaka. Kedua, Petrus tidak mampu melakukan kehendak Allah dalam konteks penderitaan,
sehingga Petrus lebih mengedepankan kehendaknya ketimbang kehendak Allah. Lalu bagaimana reaksi Yesus terhadap sikap Petrus itu? Yesus menegur Petrus dan berkata, "Hupago opiso ego satanas, otio ponero, oteos ala ho anthropos." Dalam King James Version dituliskan, "Get behind me, Satan, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Yesus menilai sikap Petrus itu adalah sikap iblis atau sikap Satan. Karena itulah Yesus berkata kepada Petrus, "Hupago opiso ego satanos." Artinya sikap Petrus itu menunjukkan Petrus sedang kerasukan setan. Sehingga kerasukan setan, saudara-saudara, tidak harus selalu dengan gejala kejang-kejang, mulut berbusa, melompat-lompat, memukul-mukul, atau bicara tidak karuan. Ternyata setiap orang yang tidak bisa menerima kehendak Allah dalam hidupnya, sesungguhnya dia sedang kerasukan setan. Dan setiap orang yang dengan garang bersikap lancang dan berbicara dan bertindak melebihi batas-batasnya, seperti murid yang lancang berani menegur dan memarahi serta mengomeli gurunya, adalah sebuah gejala kerasukan setan. Karena itu kita harus selalu memeriksa diri kita, memeriksa hidup kita setiap waktu. Karena terkadang tanpa kita sadari, setan sedang memasuki pikiran dan memasuki hati kita. Dan kita berpikir pikiran itu adalah pikiran kita, padahal sesungguhnya itu adalah pikiran setan yang dicangkokkan ke dalam pikiran kita. Kita merasa kita baik-baik saja, padahal sebenarnya kita sudah kesurupan setan. Sebab ketika kita memikirkan pikiran setan, itu berarti kita telah kerasukan setan. Dan kita harus segera mengikuti seperti apa yang dilakukan Yesus, yaitu menengking pikiran setan di dalam diri Petrus sebagai muridnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita merasa bahwa kita sulit menerima kehendak Allah, ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu setia kepada Allah dalam penderitaan, ketika kita sudah merasa kita selalu melewati batas-batas kita, saudara, kita sedang kerasukan setan. Sekalipun kita tidak lompat-lompat, tidak berbusa atau ngomong tidak karuan, kita harus menengking setan itu. Karena itu yang dilakukan Yesus. Kita harus segera berkata kepada diri kita, kepada pikiran kita yang sedang dirasuki setan itu, "In the name of Jesus, hupago opiso ego satanos." Keluar kau setan. Enyah kau setan. Saudara-saudara, disinilah Yesus memberikan ketegasan iman. Yesus berkata, Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Artinya mengikut Yesus bukan melakukan tugas administrasi agama. Mengikut Yesus bukan melakukan seremoni agama, tetapi mengikut Yesus melakukan dua hal, yaitu aprenomai hauton atau deny himself atau menyangkal diri, dan yang kedua airohostaurus atau take up his cross atau memikul salib. Menyangkal diri menerangkan kita hidup bukan lagi karena keinginan kita, tapi karena keinginan Tuhan. Dan memikul salib berarti kita mau menderita atau berkorban untuk Tuhan. Yesus juga memberikan perbandingan antara logika Allah dan logika dunia ini. Logika dunia adalah menyangkal Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya di dunia ini. Itulah logika dunia. Tetapi Yesus berkata, tindakan seperti itu akan membuat dia kehilangan nyawanya. Logika Allah adalah kita kehilangan nyawa di dunia ini karena kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan nyawa kita. Dan Yesus juga menerangkan bahwa akan selalu terjadi hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai, yakni mereka yang malu dan menyangkal Yesus di dunia ini, maka pada akhir zaman Yesus juga akan malu dan menyangkal orang itu di dalam penghakiman akhir. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Yesus hendak menerangkan bahwa kematian yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi di neraka. Dan kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan di surga. Karena kematian di dunia ini adalah kematian sementara, tetapi neraka adalah kematian kekal. Dan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, dan kehidupan kekal itu ada di surga. Jika seseorang karena alasan keselamatan nyawanya lalu menyangkal Yesus, ia hanya akan mendapatkan kehidupan sementara. Sesudah ia mati, ia akan kehilangan kehidupan selama-lamanya. Tetapi mereka yang rela kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan kehilangan kehidupannya sementara di dunia ini. Tetapi sesudah itu, ia akan mendapatkan kehidupan kekalnya, yakni di surga. Sesuai dengan tema khotbah kita, berhikmat dalam Yesus.
Hidup di dunia ini adalah sementara. Kita analogikan saja hidup di dunia ini adalah uang 1 juta rupiah. Dan hidup di sorga itu adalah hidup kekal. Dan kita analogikan saja kehidupan di sorga itu dengan uang 1 miliar rupiah. Hanya orang bodoh yang mau mengorbankan uang 1 miliar atau sorga kekal untuk mendapatkan uang 1 juta atau kehidupan dunia yang sementara ini. Tetapi orang bijak dan orang yang berhikmat di dalam Yesus, ia akan mengorbankan uang 1 juta, yaitu dia akan mengorbankan kehidupan sementara di dunia ini untuk mendapatkan uang 1 miliar atau untuk mendapatkan sorga, kehidupan yang kekal. Mari kita tanya dalam diri kita sendiri, kita renungkan dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki hikmat dari Tuhan Yesus itu? Siapa yang lebih mencintai dunia dan karena cintanya kepada dunia dia mengabaikan sorga, dialah orang bodoh itu. Tetapi siapa yang mau mengorbankan kehidupan dunianya untuk mendapatkan sorga, dialah orang yang berhikmat itu. Doa kita, harapan kita bersama, kita adalah orang yang berhikmat itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.